Oke, baik Bapak Ibu, berikut tadi perkenalan dari Pramita Lab. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, jadi dimohonkan untuk bisa kondusif lagi agar kita bisa menjelaskan penjelasan dokter dengan jelas dan bisa didengarkan oleh seluruh peserta. Untuk itu, saya akan persilakan kepada Dr. Wendri untuk menyampaikan materi kedua. Kepada Dr. Wendri, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat pagi, ibu-ibu dan bapak. Kenapa saya milihnya ibu? Karena yang penjualnya ibu. Bapaknya cuma 1, 2, 3, 4, ya segitulah intinya ya. Oke, salam kenal ibu-ibu dan bapak. Saya dengan Dr. Wendri. Saya asli orang Ambon, farm saya profesi. Harus percaya saya orang Ambon. Harus percaya, karena banyak yang nggak percaya sama saya. Nggak percaya? Percaya ya? Enggak. Enggak, kalau kau percaya musyrik ya? Oke, saya pendidikan saya itu dari 2006 selesai pendidikan dan mengambil spesialisasi ataupun dalam hal pasca sarjana saya di bidang kedokteran industri begitu, dan saya menjadi konsultan medis untuk Pramita Lab ya regional Jakarta dengan 4 cabangnya ya. Baru 4 belum menang, soalnya yang Jakarta Utara sama Kepulauan Seribu agak susah. Tapi nggak tahu, mudah-mudahan nanti kami bisa buka yang di utara, yang selatan di Ragunan, yang di barat di Kelapa II di Kebonjeruk, yang di timur di Matraman, sampai di pusat di Samanhudi. Kalau Samanhudi saya inginnya cuma Pasar Baru, tempat saya suka jajan sama istri saya di sana. Dan saya memang menjadi tenaga pelatih ya, dan juga tenaga pengajar juga. Jadi mohon maaf kalau mungkin nanti dalam hal penyampaian pun juga membuat Bapak Ibu mungkin akan lebih banyak ketawa dibanding serius sama saya sih ya. Dan tadi sudah disampaikan di dalam video ya, tahun 87 Pramita Lab memang sudah berdiri dengan cabangnya sih 40 cabang di 27 kota besar. 4-nya ada di Jakarta ya, di Bekasi, Depok, Bogor belum, Bekasi, Depok, sama Tangerang ada ya. Jabodetabek Bogornya belum, jadi Jabodetabek sebenarnya, Bogornya belum sebenarnya. Oke, dan memang yang disampaikan dalam perkenalan, kita punya banyak layanan. Yang paling penting yang mau ingin saya bagikan kepada ibu-ibu dan bapak, bahwa panel pemeriksaan khusus untuk Anda yang memiliki penyakit ginjal itu Pramita Lab sudah punya. Terkhusus untuk juga pemeriksaan panel yang kita sebut panel diabetes awal, panel diabetes evaluasi, panel hipertensi awal, dan panel hipertensi evaluasi kita ada. Di dalamnya mencakup semua yang tadi Bapak Ibu tanyakan dengan kolega saya Dr. Daniel
ya. Dan memang Pramita Lab menjaga validitas hasil supaya Bapak Ibu tetap yakin percaya bahwa ini loh status kesehatan saya. Ya, dengan kita diuji coba bahkan diujikan terus baik secara lokal dari pemerintah maupun secara internasional lewat ISO ya. Jadi dapat dipastikan Pramita Lab sudah punya kita bilang kualitas yang terbaik yang bukan ngadi-ngadi ya. Dan apa yang mau ingin saya bagikan kepada ibu-ibu dan bapak adalah tentang HbA1c. Di sini pernah dengar ibu-ibu dan bapak-bapak sudah pernah dengar HbA1c? Sudah. Yang sudah boleh angkat tangan? Oke, yang enak saya tanya adalah ibu yang pakai baju abu-abu, izin bertanya, yang ibu tahu tentang HbA1c itu apa, Bu? Pemeriksaan gula darah yang dilakukan 3 bulan sebelumnya. Yang dilakukan 3 bulan sebelumnya? Iya, jadi sekarang kita cek untuk 3 bulan yang sebelumnya. Oke. Jadi itu nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong? Pasti Oke. akurat. Apa alasannya? Ini yang mau saya cerita sama Karena Bapak. kan kalau umpamanya kita panel sewaktu sama gula darah puasa lah, kita ambil contoh ya. Itu kalau kita misalnya besok mau ngecek, kita diet dokter, jadi sebenarnya nggak akurat. Atau cek di sini kita nanti makannya entar malam kita makannya lebih berat, jadi nggak akurat. Tapi kalau HbA1c itu ibaratnya ulangan, nggak bisa dibohongin. Oke. Udah pasti. Oke. Ini perlu kita rekrut jadi marketing nih kelihatannya Mas. Namanya siapa, Bu? Mohon maaf. Ana. Ibu Ana. Hana. Kok sama kayak teman saya ya? Kalau dia tinggalnya di Cirebon, Tasik. Sekarang nikah sama sahabat saya, Pak sahabat saya jadi pengajar di Kedokteran Unpad. Makasih ya Bu Hana ya. Curhat dikit karena memang teman saya Ibu Hana ini, ya Dokter Hana ini cerdasnya luar biasa ampun. Pendiam tapi cerdas. Kalau ini yang spek yang lain. Ya, makasih Bu Hana. Dan tadi disampaikan oleh Bu Hana sedikit banyak sih merangkum. Alasannya sih dasarnya adalah secara definisi maaf ya, kepencet. HbA1c atau nama kepanjangannya hemoglobin A1c. Jadi bayangkan saja saya gula, ya, lagi nunggu angkot. Angkotnya adalah sel darah merah. Sel darah merah yang mengandung pigmen warna, ya zat warna yang namanya hemoglobin. Apa yang membedakan? Ya, apa yang membuat tadi disampaikan Bu Hana mencerminkan rata-rata kadar gula darah selama 2 hingga 3 bulan? Alasannya karena saya sudah masuk di dalam angkot. Gula ini sudah ada di dalam hemoglobin. Hemoglobin ada di dalam sel darah merah. Umur sel darah merah berapa bulan? 3 bulan. Itu alasannya. Ya. Berbeda dengan gula darah sewaktu atau gula darah puasa disampaikan oleh Bu Hana, bahwa gula darah biasa ini ibarat kata saya nggak naik angkot, saya jalan kaki. Ya, jalan kaki dari Pesanggerahan sampai ke sini, ke Tamarin. Itu gula darah sewaktu. Ya, gula darah sewaktu itu pada saat ya hari-hari biasa. Gula darah puasa adalah di saat jalan kakinya di jam 12 malam. Sepi ya jalannya. Angkot juga tanda kutip sepi. Nah, itu yang membuat kenapa pemeriksaan gula darah biasa, gula darah puasa, gula darah sewaktu itu nggak kita pakai. Dan itu pun juga yang kita lakukan kepada para perusahaan. Dimana ketika perusahaan kasih pengumuman gitu ya, kita mau DKCK buat para karyawan ya, para karyawannya pasti cari cara supaya saya dibilang sehat. Salah satunya adalah yang tadi Bu Hana sampaikan, itu baru salah satu trik saja sih karyawan melakukan. Nah Bapak iya berarti pelakunya ada di tempatnya. Bapaknya bukan, tapi Bapak menjadi saksi hidup gitu. Pelakunya banyak gitu yang ketayangan di manapun gitu. Termasuk kita juga mungkin ya gitu. Kita pasien biar saya nggak dimarahin sama Dokter Daniel. Udahlah saya gimana caranya supaya gula darahnya bagus. Nah, tapi apakah gula darah biasa ini tidak boleh dipakai? Tentu tetap dipakai.
Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk kita memantau jumlah gula dalam tubuh kita saat kita sebagai diabetisi sudah menggunakan obat insulin. Mau nggak mau. Jadi gula darah puasa dan gula darah sewaktu itu penting juga. Tapi ketika kita bicara tentang evaluasi 3 bulan terakhir, kita makanya HbA1c. Itu alasan kenapa kalau sedikit disclaimer, saya tidak promosi mewakili mewakili badan tertentu ya. Disclaimer dulu. Itu alasan kenapa BPJS Kesehatan melalui program layanan Prolanis, program layanan kronis, kalau nggak salah begitu. Lewat Prolanis, program penanggulangan penyakit kronis, Prolanis. Oke, makasih Bu Hana. Ya, itu sudah menentukan di dalam aturan permainannya pemeriksaan HbA1c dilakukan tiap 3 bulan. Itu alasannya untuk kita bisa mengevaluasi apakah satu, gulanya sudah terkendali belum. Yang kedua, apakah gulanya tinggi yang menyebabkan sudah ada tanda-tanda komplikasi. Dan yang ketiga, apakah efek terapi pengobatannya berhasil atau tidak. Entah itu dengan obat tunggal atau obat kombinasi atau dengan insulin. Begitu. Itu alasannya. Nah, memang Pramita Lab kita menggunakan patokannya dari American Diabetes Association (ADA), di mana kadar normal yang kita pakai adalah kurang dari 5,7%. Jadi satuannya persen. Ya. Bagaimana kalau kadar HbA1c saya antara 5,7 sampai 6,4? Disebutnya sebagai pre-diabetes. Belum diabetes, tapi ancamannya sudah ada. Begitu. Siapakah yang punya risiko terkena pre-diabetes? Saya sih nggak mau nyinggung fisik ya, tapi perlu saya kasih tahu sih. Ya tapi sampai kalau Dr. Daniel sih, yang ukuran celana buat laki-laki di atas nomor 32 atau yang ibu-ibu di atas nomor 30 ya. Terus juga yang memang kolesterol totalnya di atas 200 mg per desiliter. Total yang nanti kita lihat kepada parameter ukur lainnya ya. Jadi memang kata kuncinya adalah kencangkan perut. Gitu. Bukan ikat pinggang nggak bikin kecil perut, ya. Kecilkan perut karena lemak perut itu sumber masalah. Ada proses hormonal yang membuat metabolisme tubuh kita itu jadi tidak benar. Begitu. Gampangnya itu. Apakah mungkin Bapak Ibu pernah juga mendengar bahwa kalau prediabetes pasti minum obat? Ada. Tapi obatnya juga mudah, yang diminum. Cukup diminum sehari sekali saja. Metformin extended release itu yang benar. Ya, sekarang metformin biasa ditinggalkan karena efek sampingnya yang tidak menyenangkan. Ya, yang efek samping yang tidak menyenangkan adalah mualnya, mual, begah, kadang bisa muntah, nyeri perut. Oleh karena membuat proses enzimatik pencernaannya agak terganggu kalau yang metformin biasa. Kalau extended release, ya dia pelepasannya lambat, pelan-pelan, gitu. Kayak rembesan gitu. Jadi tidak memberikan efek samping yang lebih besar, sehingga kepatuhan minum obatnya jadi lebih enak. Lebih enak minum 5 kali sehari atau 1 kali sehari, Bu? 1 kali sehari ya. Daripada 5 kali sehari kan nyebelin gitu kan. Tapi masih ada sih obat yang minum 5 kali sehari, ada. Tapi bukan diabetes ya, bukan. Nah, kapan dikatakan kita positif diabetes? Kalau kadar HbA1c kita itu adalah lebih atau sama dengan 6,5%. Ya. Nah, cara efektifnya bagaimana untuk kita bisa menjaga HbA1c kita? Paling penting adalah jaga mulut. Ya. Saya sih minjem dari salah satu ustadz yang terkenal ya, tapi saya klesetin liriknya kan. Kalau ustadz yang terkenal mengatakan jagalah hati, nah kalau saya katakan jagalah mulut. Nah, karena mulut ini adalah tempat masuk semua
semua yang akan dipakai oleh tubuh. Ya, nggak sampah juga sih Bu Hana, agak ekstrim juga sih mengatakannya. Ya, tapi itu pintu masuk. Jadi kita harus jaga, ya, jaga porsi makan kita, jaga pilihan makanan kita. Yang tadi sudah disampaikan Dr. Daniel, itu yang nanti Bapak Ibu bisa lakukan. Dan jangan lupa untuk olahraga. Pertanyaannya sih jadi muncul sebenarnya. Lebih bagus yang mana dok? Kardio apa angkat istri? Angkat istri maksudnya angkat beban maksudnya. Angkat istri ya. Itu dilakukannya di waktu yang mana dulu nih? Ini selalu lebih jelas sebenarnya. Ya, dua-duanya sama. Tetapi memang yang akan menggunakan energi, membakar energi lebih banyak adalah olahraga beban. Alasannya kenapa? Ketika kita sudah angkat beban, ya terserah. Kalau saya udah masuk dalam kelompok anggota gym, jadi saya kenal istilah namanya pull dan push, core and leg, gitu ya. Itu melatih otot-otot supaya otot-ototnya itu mengambil gula lebih banyak. Bahkan setelah selesai latihan pun, latihan olahraga beban tersebut, otot itu masih terus mengambil gula. Jadi dia lebih banyak. Cuman harus disesuaikan. Yang disampaikan Dr. Daniel, jangan sampai pilih olahraganya malah bikin cedera. Apalagi di sini kan, boleh saya tanya di sini yang usia di atas 46 tahun boleh angkat tangan? 46. Selamat, Anda masuk kelompok lansia awal ya. Menurut definisi Kementerian Kesehatan, ya usia 46 dinyatakan sebagai lansia. Bersyukur saya belum. Kenapa? Bukan. Kalau 60 lansia akhir. Kalau 46 lansia awal. Karena penuaan sudah mulai sebenarnya tanpa sadar. Ya. Kalau tenang? Ya, makanya penting sekali untuk yang namanya olahraga. Pola hidup sehat pada intinya itu. Jadi kalau buat yang usia sudah lansia, penyesuaian dulu jenis olahraga dan juga bebannya supaya jangan sampai menimbulkan cedera. Ya. Nah, nanti kalau untuk itu gampang, bisa diatur nanti kita janjian buat saya jadi PT-nya. Disclaimer, saya nggak promo ya, disclaimer. Ya. Harus. Yang paling penting di sini ya, ibu-ibu dan bapak, bahwa korelasi hubungan antara kolesterol, hipertensi, dan HbA1c, bahwa memang HbA1c yang mewakili gula, dia akan bisa membuat tekanan darah naik dan juga bisa membuat kolesterol tinggi. Oleh karena apa? Oleh karena memang satu reaksi biokimiawi yang berjalan. Sehingga pasti nih, orang gendut, gulanya mulai naik, kolesterol akan naik, tensinya akan naik. Orang diabetes terkena hipertensi, itu hitungannya sudah komplikasi. Jadi kalau diabetes tanpa hipertensi, dia belum komplikasi. Jadi waspada ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, karena jeleknya diabetes bikin sumbatan. Tinggal pilih sumbatannya di mana. Yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Daniel. Mau yang di pembuluh darah yang gede atau yang kecil. Kalau yang kecil, amit-amit jangan kena ginjal kita. Ya. Oke, itu yang dapat bisa saya bagikan buat Bapak Ibu. Mudah-mudahan tambahan ilmu ini mencerahkan. Tapi kalau ada hal yang ingin nanti kita bisa diskusikan, monggo. Tapi tidak dengan saya, harus dengan moderator kita. Silakan moderator. Oke, baik Bapak Ibu, tadi berikut informasi dari Dr. Wendri terkait dengan company profile dari Pramita ya dok ya. Jadi mungkin ada yang ingin bertanya-tanya mungkin terkait dengan pemeriksaan HbA1c atau tentang HbA1c itu sendiri. Boleh saya buka pertanyaan untuk 3 orang. Ya, silakan yang pertama Ibu sebutkan nama dan pertanyaannya. Selamat siang dokter, bagus sekali ya hari ini tentang Dr. Wendri tentang HbA1c. Dok, saya mau bertanya ya dok, sekarang ini lagi marak ini yang GLP-1 antagonis itu, dok. Itu apakah sekarang udah masuk di Indonesia? Itu obat untuk minum atau disuntikan? Seperti kayak begitu. Terus yang kedua dokter, ini kan kita wanti-wanti ya kalau bagi penderita pre-diabetes.
tips-tips apa atau tata laksana apa yang bisa membuat kita balik lagi ke normal? Apa bisa jatuh ke dalam diabetes? Demikian juga diabetes, apakah bisa dimodifikasi supaya bisa menjadi minimal prediabetes? Mungkin 2 pertanyaan saya. Dokter, terima kasih. Sehat selalu, dokter. Baik, mau langsung dijawab dong? Langsung nggak apa-apa? Langsung, ya silakan. Oke, Dokter. GLP-1 antagonis sebenarnya sudah masuk di Indonesia. Cuman dia bentuknya suntik. Buahnya. Minum belum? GLP ini sediaannya suntik. Begitu. Masalahnya kalau buat orang diabetes, dokter, apakah tetap minum obat oral dan menggunakan insulin? Apa cukup dengan terapi itu udah nggak usah yang lain-lain? Menarik pertanyaannya. Memang secara penelitian GLP-1 antagonis ini dalam bentuk suntikan ini, dia itu masuk di dalam komplotan obat anti diabetes. Dalam arti begini, dalam arti bahwa kita bisa berikan secara tunggal, itu bisa. Bisa juga diberikan secara kombinasi. Kombinasi yang disarankan adalah kombinasi GLP-1 dengan metformin. Kalau dari rekomendasi American Diabetes Association. Apakah ini bisa dipakai buat insulin? Bisa, secara teori. Tapi secara prakteknya di Indonesia kita belum lihat. Belum. Di Indonesia sudah ada, cuma 1 merek doang, harganya nggak murah. Begitu. Tapi memang kenapa ini menjadi kesukaan para dokter, saya dan juga dokter Daniel dan juga kami semua di belakang, oleh karena efek sampingnya minimal hampir menyamai dengan insulin, hampir menyamai. Jadi dia nggak bikin ginjalnya hancur, dia nggak bikin perutnya jadi tambah masalah. Itu kan sering dialami ya biasanya kalau buat anti diabetes. Ataupun juga nggak bikin kolesterolnya jadi langsung roket, gitu. Ya itu yang menjadi kesukaan. Nah, apakah itu ditanggung BPJS Kesehatan? BPJS masih bertahan dengan yang lama. Kapan mau diubah? Mari kita berdoa bersama-sama. Kira-kira begitu ya Bu ya. Terima kasih. Yang kedua, untuk yang prediabetes, Oh, prediabetes sampai lupa. bisa balik ke normal atau yang diabetes balik minimal ke prediabetes? Oke, yang prediabetes pada dasarnya bisa balik normal. Ibarat kata prediabetes itu lampu kuning, di mana kelenjar pankreas kita sudah teriak, woi, udah overload kerja nih, udah odol, over dimension, overload gitu ya. Kurangin dong, bos. Dia ngasih tahu ke kita. Maka yang harus kita lakukan adalah pola hidup sehat tadi, ya, menjaga pilihan makanan, menjaga variasi makanan, ya, konsumsi rendah karbohidrat yang simplex juga dilakukan, dan olahraga. Bagaimana kalau saya nggak sempat olahraga beban? Olahraga kardio baik kok, sangat baik. Apalagi ada satu, kalau mungkin Bu Hana suka nonton NHK World Japan, mungkin. Tapi kalau belum, saya sampaikan saja karena saya mengaku di depan forum saya penggemar dari Jepang, budaya Jepang, ya. Dimana salah satunya ada penelitian dari Jepang yang mengatakan bahwa olahraga kardio dengan cara 3 menit jalan cepat, 3 menit jalan lambat, itu sangat membantu untuk peningkatan membakar energi. Itu boleh dilakukan dan sangat disarankan, terkhusus untuk para lansia awal. Begitu. Ya, maaf ya. Itu bisa. Ketika kita jaga pola makan, kita jaga lakukan olahraga atau aktivitas fisik, yang prediabetes bisa kembali ke normal. Bagaimana kalau yang diabetes? Yang diabetes pada dasarnya dia sudah permanen. Jadi udah nggak bisa. Tanda kutip, kita bisa memperlambat proses pankreas. Apakah bisa untuk jadi prediabetes? Pengalaman pribadi saya ada. Tapi untuk yang dewasa akhir dan lansia awal. Kalau lansia lanjut sudah libur permanen karena apa? Persentase kerusakan kelenjarnya sudah masuk ke angka 50%. Begitu. Tapi kalau yang masih 10%, 20% masih bisa. Jadi penting sekali, apalagi sudah ada IKCC ya, dengan programnya, itu tujuannya. Terima kasih dokter. Sehat selalu dokter. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua dan ingin bertanya lagi. Bapak Ibu silakan.
Apakah ada? Oh ya, silakan Ibu sebutin nama dan pertanyaannya. Nama saya Bu Meli. Saya mau bertanya, untuk pemeriksaan HbA1c itu kita harus berapa bulan sekali sih? Normalnya untuk terpantau. Untuk periode periksanya, kalau untuk orang sehat setahun sekali cukup. Ya, untuk orang sehat. Apakah orang sehat terbagi lagi nih buat yang non lansia dengan lansia agak nyebelin nih. Usia mempengaruhi diskon istilahnya. Non lansia boleh dilakukannya per 2 tahun atau 3 tahun sekali. Ya, dengan catatan sehat. Sehat dalam arti Anda nggak gendut. Kalau Anda gendut sudah masuk dalam kategori lansia. Setahun sekali. Orang gemuk bikin cepat tua masalahnya. Dan itu terbukti di saya sebenarnya. Ya, ketika saya gemuk maka saya tambah tua. Tapi ketika saya dikurusin makin muda. Ini gimana? Belum. Oh iya. Kalau saya orang gemuk di lansia awal betul. Ini cari cara. Nggak mau sendiri. Nggak masalah. Kalau untuk yang sudah sakit, ya yang diabetes, mau tidak mau suka tidak suka tiap 3 bulan. Tiap 3 bulan untuk kita bisa mengevaluasi. Mengevaluasi terkhusus dalam hal terapi pengobatan apakah kita bisa ubah atau tidak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, baik, terima kasih kepada dokter dan juga Ibu yang sudah bertanya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Oke, mungkin ini sekaligus sebagai pertanyaan terakhir ya Dok, karena waktu kita yang terbatas juga. Silakan Ibu. Dok, saya mau bertanya. Kalau sakit diabetes itu, kan dia pasti ada suntik insulin. Nah itu kebetulan teman saya sakit, tidak taruh sekarang. Terus waktu dia makan itu saya kaget, dia makan nasi padang, banyak deh, pokoknya ukuran banyak. Saya bilang, Bu, kok kamu makan nasi padang apa banyak begini, kata gitu. Kan kamu lagi sakit, kamu diabetes gitu kan. Oh tenang, udah ada penakalnya kata dia. Insulin itu, yang suntikan itu. Nah akhirnya dia setiap makan tuh disuntik dulu. Lo kata dia kalau saya mau makan enak harus disuntik. Nah berarti ngaruh lah. Untuk saya mau katanya banyak. Itu ngaruh nggak dari makan banyak sampai pakai suntikan itu? Kira-kira dia punya kadar gulanya itu bisa stabil atau gimana gitu? Karena dia merasa udah ada penakalan nih gitu. Ya, Oke, ini pertanyaannya menarik dan ini menjadi salah satu pertanyaan sejuta umat juga nih dalam hal insulin bikin saya bisa bebas makan apa saja. Ya. Termasuk kalau yang suka haram makan haram juga gitu. Makan super jumbo biasanya. Yang dilupakan oleh kita di sini adalah kalau kita tidak membuat otot-otot kita lapar, maka insulin pun tidak akan diambil oleh otot. Insulin ibarat anak kunci yang nanti bisa untuk membuka pintu sel-sel supaya gula bisa masuk. Ini yang dilupakan. Terlepas dari dosis insulin, ya, secara singkat saja bahwa dalam hal penggunaan insulin ada protokol tata cara dosis, pengaturan dosisnya. Baik untuk insulin yang jangka panjang. Kalau saya sebut mereknya itu adalah Levemir, itu yang jangka panjang itu yang 24 jam. Sama yang jangka pendek itu per 8 jam. Ya. Nah, terlepas dari aturan tersebut, kalau kita nggak terus membuat tubuh kita aktif, maka insulin itu ibarat kata kita kayak menggarami air laut. Karena insulinnya nggak bisa dipakai, nggak berfungsi. Makanya kalau mau pengen makan nasi padang super jumbo 5 kali sehari dengan obat penangkal insulin, klaimnya kan begitu ya, klaimnya. Maka yang paling penting adalah jangan lupa olah otot Anda. Pertanyaannya jadi suka muncul, otot yang mana yang harus saya olah? Jawabannya semua. Ya, apakah saya bisa fokus kepada otot-otot tertentu? Silakan. Biasanya sih ada kepentingannya. Ya, mohon maaf. Ya,
Kalau yang suka main otot kaki dan otot kaki dan bokong karena biar slim, biar kelihatan ramping. Jadi ada keperluan estetika, tapi itu nggak jadi masalah. Kalau saya suka untuk latihan punggung supaya saya kelihatannya kekar, gede, maco gitu kan gitu. Tapi terlepas dari kepentingan estetika, yang penting otot dilatih, otot dipakai. Dipakai nggak hanya cuma untuk keperluan sehari-hari, Anda harus ibarat kata over the miles. Dengan kita menyuruh otot kerja, otot jadi lapar. Mau nggak mau, ketika insulin menawarkan gula kepada otot, otot akan membuka tangan dengan lebar-lebar. Lain cerita kalau kerjanya cuma hanya duduk, nonton, main game, baca koran, baca gosip, gitu ya. Terus mulutnya tuh terus ini, ya, terus punya gitu ya, dengan tangannya begini terus. Ya ototnya nggak akan mau terbuka. Ini yang suka dilupakan. Yang penting ya ibu-ibu adalah olahraga dan makan dan atur pola makan. Ya dimana programnya sudah dilakukan secara konsisten oleh teman-teman dari IKCC. Lakukan itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, terima kasih dokter. Kita boleh close dulu untuk dokter ya Bapak Ibu sekalian. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, berakhir juga sesi sharing di sesi kedua bersama dengan Dr. Wendri. Terima kasih dokter. Ya, tadi kita udah foto bersama dengan dokter, tapi Bapak Ibu jangan balik dulu karena nanti